Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan nama saya Azhara Fania Pradiva dengan NPM 2241112 kelas manajemen 22B. Di sini saya akan membahas mengenai memahami fungsi motivasi dan implikasinya dalam kepuasan kinerja. Mari kita simak. Konsep dasar motivasi. Motivasi merupakan kekuatan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk bertindak atau mencapai tujuan. Ini melibatkan dorongan dan keinginan yang menggerakkan perilaku seseorang. Ada pula teori pendekatan motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan mulai dari kebutuhan fisik hingga kebutuhan aktualisasi diri. Lalu yang kedua, teori X dan Y Douglas McGregor menggambarkan cara manajemen melihat karyawan di mana X mengasumsikan karyawan tidak suka bekerja dan Y mengasumsikan karyawan memiliki dorongan internal. Lalu yang ketiga, teori motivasi Hygen. Teori two factor Friedrich Herzberg memisahkan faktor motivasi seperti prestasi dan tanggung jawab dan faktor Hygen kondisi kerja dan gaji yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan karyawan. Lalu, konsep dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah reaksi positif individu terhadap pekerjaannya, mencangkup persepsi individu terhadap sejauh mana harapan dan realitas pekerjaan mereka saling berimbang. Dan yang selanjutnya, isu dalam motivasi dan kepuasan kerja. Yang pertama, ada kurangnya pengakuan dan reward karyawan yang tidak mendapatkan pengakuan atau imbalan yang memadai, mungkin kehilangan motivasi. Lalu yang kedua, ketidakjelasan peran. Tidak jelasnya peran dan tanggung jawab dapat menyebabkan kebingungan dan penurunan motivasi. Lalu yang ketiga, ketidakadilan kompensasi. Pembayaran yang tidak adil dapat menyebabkan ketidakpuasan dan motivasi yang rendah. Yang keempat, ketidakjelasan tujuan organisasi. Karyawan membutuhkan pemahaman yang jelas tentang tujuan organisasi untuk tetap termotivasi. Lalu yang kedua, ada solusi. Pemberian pengakuan dan reward. Menetapkan program pengakuan dan reward untuk meningkatkan motivasi karyawan. Yang kedua, klarifikasi peran. Menyediakan panduan dan pelatihan untuk memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, keadilan kompensasi. Melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap struktur upah untuk memastikan keadilan. Yang keempat, komunikasi dan keterlibatan. Meningkatkan komunikasi dan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan organisasi dengan memahami, mengidentifikasi, dan mengatasi isu-isu motivasi dan kepuasan kerja organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung pertumbuhan baik bagi individu maupun organisasi secara keseluruhan. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.